yang sama-sama kita muliakan Bapak Wali Kota Administrasi Jakarta Pusat, Bapak Ustadz Haji Dani Sukma. Sahabat saya dulu, masih saya di Dewan Kota di Jakarta Selatan, terkadang sering keliling dengan beliau. Kemudian Asuban Kepegawaian, kemarin saya habis dari Jakarta Pusat dengan Pak Hafiz, Jakarta Barat dengan Pak Hafiz. Kalau ini nggak Pak saya kalau ngomong saya nggak Pak saya, iya. Kalau bahasa kita mau banting, iya. Jauh, saya masih baru masuk pondok juga jadi ujung pondok. Asisten Kesra tadi yang hadir, kemudian Ibu Kepala Suku Dinas Pendidikan dan Asisten Pendidikan 1, para Bapak Ibu guru yang saya muliakan. Sebab begini Pak Asuban, kalau kita ceramah guru-guru agama, emang guru tahu paling males sendiri ceramah. Iya, saya hati, karena saya kan jadi guru, saya guru. Saya tahun 94, ketika saya ada di Tumiran, saya lulus pesantren Rahman dengan beliau ini, ya, Kabak Kesra Pak, tetap saja. Ya, saya itu 94 jadi guru STM, ya, guru SMA, guru aliyah, guru pondok pesantren, guru pesantren tahfidzul Quran. Iya, balik ke Jakarta 98, saya ngajar juga sanawiyah. Iya, ngerasain juga. Emang kalau jadi guru pasti ceramahin, males kok. Iya, kayak bapak ini malas juga. Lah kagak pasti sama guru jadi tahu. Sekarang saya jadi pengasuh pondok pesantren baru merasa. Ya, alhamdulillah. Pada kesempatan yang baik ini, bagaimanakah kita ini? Kan saya kalau begini Pak, yang paling tadi saya ambil, kalau saya mikir maka saya bilang Pak Wali Kota dari dosen tadi. Iya, ketika saya kuliah S2 di UIN tahun 2000, saya selesai tahun 2002 magisternya. Saya kayak kuliah, saya bilang itu kayak saya kuliah dulu. Ya, saya ambil satu dari Pak Wali tadi. Segala sesuatu itu innamal a'malu binniyat, berangkat dari niat. Konsep niat kemarin tuh bulan Hijrah, bulan Muharram, saya coba mengambil dari situ. Bagaimana ketika pertama kali diperintahkan untuk hijrah, Rasulullah mengatakan kepada para sahabat, turun perintah dari Allah untuk hijrah. Nah, saat itu banyak potret, banyak gambaran. Ada orang yang ketika diperintahkan untuk hijrah mikir-mikir. Dia pikir kita berangkat nih dari kota Mekah menuju Yasrib, sekarang Madinah. 350 kilo, 450 kilo, luar biasa jauh. Nanti kalau di jalan dicegat oleh kafir Quraisy, mati kita. Ada orang yang hijrah takut mati. Turun ayat. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Semua yang bernyawa pasti akan mati. Hijrah mati, tidak hijrah juga mati. Potret yang kedua, gambaran dari hijrah. Ada orang yang berangkat hijrah dari kota Mekah menuju Yasrib. Dia berpikir, wah, ini kalau kita berangkat ke Yasrib, ntar di sana kita makan apa? Kita bisa kerja apa juga? Gini-gini Mekah, kota kita sendiri. Susah-susah, kita masih bisa pinjam. Udah nggak usah kita hijrah bang. Orang Betawi. Iya. Artinya apa? Ada orang yang hijrah takut miskin. Turun ayat. Qul, katakan ya Muhammad, li ibadiyal ladzina amanu, bagi mereka orang-orang yang beriman, katakan, inna ardallahi wasi'atun, bumi Allah ini luas, jangan takut. Yang ketiga, ada orang yang hijrah, anak muda ini. Kita berangkat yuk hijrah sampai di kota Yasrib, kan banyak perempuan, kita bisa nikah nggak? Cakep-cakep lagi, ya berangkat ya. Ada yang hijrah pengen nikah. Ada juga yang hijrah, bang, kita hijrah, kita dagang di sana. Yasrib kan kota terkenal. Kita ini pedagang, ayo kita dagang di sana. Ada orang yang hijrah untuk berdagang. Kemudian Nabi munculkan hadis, innamal a'malu binniyat. Segala sesuatu itu ayo berangkat dari niat. Wa innamal likulli imri'in ma nawa. Apapun yang mau kita kerjakan semua berdasarkan niat. Tadi apa yang disampaikan oleh Pak Wali Kota. Faman kana hijratuhu ila imra'atin, kalau ada orang yang hijrah untuk perempuan, yu'tiha, bakal dinikahi
Faman kana hijratuhu ila dunya disuruha. Kalau ada orang yang hijrah ingin mendapatkan dunia, tidak dapat dunia, tapi distresingkan oleh baginda Nabi penekanannya. Faman kana hijratuhu ila Allah wa Rasul, fa hijratuhu ila Allah wa Rasul. Kalau ada orang yang hijrah karena Allah dan Rasul, dia dapatin nih konsep pertama kalau kita ngajar. Ya, apa yang kita pengenkan? Kita ini kan kalau anak-anak santri beda. Ya, takzim kepada guru lebih besar dibandingkan ilmunya. Saya ambil pelajaran dari seorang kiai besar di Jawa Timur, belajar di Syekhuna Khalil Bangkalan. Ketika diletakkan oleh orang tuanya, cuma ditaruh di tempat, istilahnya di kandang macan. Berapa tahun kemudian bapaknya tanya, apa yang kau pelajari? Enggak, saya cuma tinggal di kandang macan. Ngomong sama Syekhuna Khalil Bangkalan, dia tanya, wahai guru, ada apa ini? Sudah, anakmu sudah selesai belajar. Lo kan belum ngapa-ngapain. Dia ini pas kau datang ke sini makan. Artinya apa? Emang udah pintar, berangkat. Sekarang punya pesantren besar di situ Bondo. Kan luar biasa. Artinya apa? Ayo tanamkan niat buat anak-anak kita. Kita pun yang ngajar, berangkat dari rumah saya diajarkan. Dulu saya pernah di pondok pesantren Mbah Maimun di Al-Anwar, Serang. Saya kuliah S1 di Teguh Ireng, diajarkan oleh guru-guru. Kalau mau berangkat ngajar, mulai dari rumah niat, ya Allah, saya ingin berangkat ke rumah mengampaikan apa yang saya miliki untuk anak didik saya, ya Allah. Iya Pak, kadang-kadang begini, kita kan merasa Pak waktu kita sekolah dulu. Ayo dah, waktu kita sekolah dulu, pelajaran apa yang paling kita suka? Ibu dulu kan kita sekolah nih, pelajaran apa yang ibu suka? Bapak yang suka apa pelajaran apa yang kita suka dulu? Pelajaran kosong. Itu yang kita suka. Mohon maaf, guru itu sedang sakit, pelajaran hari ini kosong ya. Bisa. Dia katanya olahraga, gurunya nggak datang. Makanya paling suka tuh pelajaran kosong. Iya, nggak tahu. Orang Betawi ya kali banyak. Saya kan orang Betawi ya kali banyak. Yang pertama semua apa yang disampaikan Pak Wali Kota, ayo berangkat dari niat kita. Saya waktu di Jombang belajar di pondok pesantren, kiai ngajar di kamar pakai speaker, muridnya bertebaran di mana aja. Yang mau ngaji, yang nggak ngaji. Ada yang ngajinya biasa saja, pulang punya pesantren besar. Ada yang kesana cuma zikiran doang. Makanya semua tergantung niatnya. Maka kita ini sebagai tenaga pengajar yang mengajarkan agama, tergantung niat kita. Dari mana berangkat? Dari rumah. Buka kitab Al-Azkar An-Nawawiyah. Dalam kitab Al-Azkar An-Nawawiyah mengatakan, kalau ada orang yang berangkat dari rumah, kemudian dia mengucapkan Bismillah tawakkaltu 'ala Allah wala haula wala quwwata illa billah. 4 yang bakal dia dapatin. Mufiyat wa mufiyat tunji anhu minasyaitan. Allah akan berikan. Kita ini kan kadang-kadang punya ilmu agama, menerapkan ilmu agamanya. Iya Pak. Nah sekarang kita dengar, kalau Nabi kan sudah bilang, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Kalau sudah niat tertanam dalam diri kita, jadikan diri kita contoh. Quran kita ini termasuk orang yang jarang baca Quran. Lihat di dalam kitab Al-Fiqhul Islam Mu'afidzatuh dalam bab tentang sujud tilawah. Di situ dijelasin bagaimana kita ini, ya, ketika ada Abdullah bin Umar bertanya kepada Rasul, kira-kira berapa lama saya baca Quran? Kata Rasulullah, paling lama 40 hari khatam. Kita alhamdulillah selama setahun dah khatam. Pak, kalau kita kan sebagai guru agama Islam belajar dari Quran luar biasa. Ya, tadi apa? Saya ikutin apa yang disampaikan Pak Wali Kota tadi. Sedikit saya ambil pelajaran. Itu luar biasa itu bahasanya. Iya. Nih, kalau kita ambil dari Quran luar biasa. Satu, dialognya Nabi Allah Ibrahim kepada putranya Nabi Allah
Ismail. Bukan hanya cerita penyembelihan, tapi cerita dialog. Bagaimanakah ketika Nabi Allah Ibrahim menyampaikan kepada anaknya? Apa bahasanya? Bahasanya ya bunayya, ya bunayya inni ara fil manami anni asbahuka fanzur madza tara. Kalau kita sebagai guru agama Islam lihatnya dari sisi apa? Ya bunayya. Kenapa Nabi Ibrahim manggil anaknya bunayya? Hebat ya, merdeka belajar. Ya bunayya. Kenapa Nabi Ibrahim mengatakan ya ibni? Tapi Nabi Ibrahim mengatakan ya bunayya. Bunayya kalau dalam bahasa Arab panggilan sayang orang tua pada anak. Panggilan sayang orang tua kepada anak. Kita ini bahkan sering panggil anak dengan bahasa cinta. Saya anakku manis, anakku pintar, begitu Pak. Walaupun sebetulnya kagak pintar-pintar banget, tapi kan tetap kita pujian. Jangan kita manggil kayak orang Betawi, Mamat Jojo, Jojo, garang aja manggil. Iya, jangan panggil dengan panggilan yang sayang. Contoh dari belajar Nabi Ibrahim, ya bunayya. Dari siapa lagi? Ambil dari Luqmanul Hakim. Ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la dzulmun adzim. Panggilan bunayya yang tercantum dalam Al-Qur'an, panggilan sayang seorang bapak kepada anaknya. Panggilan sayang seorang guru kepada murid. Kan begitu Pak. Kita panggil guru dengan panggilan anak murid kita dengan panggilan yang sayang. Lalu kadang-kadang saya kalau ketemu kiai dari Jawa, dia panggil kita itu panjenengan. Kita padahal panggil beliau juga panjenengan, dia panggil kita panjenengan. Kalau enggak dia yang di bawah sampean. Enggak bilang kowe nanti. Enggak. Pasti dia bilang panjenengan badai tidak puji. Seorang kiai panggil muridnya. Jangan mentang-mentang kita guru kemudian kita panggil ini. Panggil namanya Papa. Jangan panggil dengan panggilan yang baik. Kita ini coba teman-teman yang kita sedang. Masya Allah. Nih, ambil pelajaran dari Nabi Ibrahim. Ya bunayya. Karena Nabi Allah Ibrahim manggil anaknya ya bunayya, maka Nabi Ismail memanggil dengan panggilan yang sayang juga kepada orang tuanya. Qala ya bunayya inni ara fil manami anni asbahuka. Bahasa kedua antara Nabi Ibrahim dengan putranya, fanzur madza tara. Wahai anak, bagaimana pendapatmu dengan mimpi bapak tadi? Enggak bilang, ini pokoknya bapak maunya begini, kamu harus begini. Nah, bagaimana pendapat? Hebat. Itu dialog yang bisa kita pakai sebagai seorang tenaga pengajar. Ya, bahasa bunayya, bahasa fanzur madza tara. Kemudian bahasa apa lagi? Kemudian Nabi Allah Ismail memanggil ayahnya dengan bahasa yang indah. Qala ya abati al-matuma, ya abati, bukan menggunakan abu. Ya abi. Enggak menggunakan ya abi, tapi ya abati. Abati itu kalau dalam bahasa Arab itu panggilan sayang seorang anak kepada bapaknya. Makanya orang Betawi panggilnya abah. Orang Sunda panggilnya abah. Orang Jawa panggilan tambahin mbah. Iya, ini panggilan itu jangan dikira nggak ada dasarnya, ada dasarnya. Panggilan abah ada dasarnya, panggilan abah ada dasarnya, panggilan mbah ada dasarnya. Kita nggak hilang. Kakek aja kalau dipanggil kakek, jangan panggil kakek tua. Lu bapak masih muda, tua. Lah bener Pak, kita kan. Ya kalau kita punya anak dan tidak punya cucu kan dipanggil kakek. Oh enggak. Masih pengen dipanggil papa juga. Oh udah bilangin, nenek panggilannya nenek. Itu buat tua banget. Emang enggak tua. Dipanggilan. Kenapa Nabi Ismail manggil dengan panggilan saya? Karena bapaknya manggil dengan panggilan saya. Artinya apa? Anak guru anak murid kita tergantung kita gurunya. Maka gurunya ada bahasa peribahasa guru kencing berlari, ya
Guru kecil berdiri, murid semua jadi contoh kita. Emang dikira murid-murid gak liatin kita Pak? Liatin. Kita makan sambil jalan, murid lihat. Guru kita makan sambil jalan. Lihat. Kita duduk, kaki kita diangkat, barangan begini. Guru murid lihat. Dia gak ngomong sekarang, tapi nanti ngomong di luar. Oh lihat, itu bapak saya kalau duduk, kalau agak cuma waktu. Benar coba deh. Semua saya ini kita ini kalau di pondok pesantren yang kita contoh kiai, masya Allah, begitu tawaduknya kiai, begitu rasa hormatnya kiai. Ya Pak, kasih banyak. Subhanallah, luar biasa. Kita ini, makanya sebagai seorang, saya juga seorang guru sekarang, kita jadi pengasuh pondok pesantren. Saya punya guru-guru. Berasa Pak. Maka contoh yang pertama adalah ayo berangkat dari niat. Yang kedua, kita ini sebagai seorang guru jadi contoh, jadi panutan. Kata, kalimat, bahasa yang keluar dari kita itu akan jadi contoh dari murid kita. Saya kadang-kadang teliti karena saya bersama beliau ini sama-sama di pondok pesantren Darul Rahmat, karena kiai saya penceramah hampir semua murid-muridnya penceramah. Sama juga dengan kita Pak. Hari ini yang kita tanamkan Bu kepada anak-anak kita akan berbuah nanti. Suatu saat nih anak-anak kita yang kita ajarkan, suatu saat dia jadi orang yang hebat. Nanti dia akan ingat kepada kita. Ingat Pak. Lah anak saya kuliah, kemudian ngambil beasiswa di Basnas. Ditanya, kamu anak siapa? Saya dapat tulisan. Kawan saya kan bahasa ini beres. Iya. Ngapain guru saya? Saya dulu belajar seperti itu. Hampir begitu. Padahal itu yang bakal kita tanam. Kalau bukan anak kita Pak, mungkin nanti cucu kita. Maka sekarang ini diperlukan ketika sudah punya, ayo kita jadi contoh. Ini akan jadi cerita. Sekarang kan kita juga punya cerita. Guru SMP dulu yang paling kita nggak ada menjawab. Kan ada yang kita gak dengar. Dan kita lihat kenapa kita gak dengar. Ada Pak, walah apa main jewer aja. Tapi kenangan di jewer, kenangan dulu kita dicubit dulu. Sekarang baru kita rasakan nikmat luar biasa. Tapi sekarang gak boleh. Gak boleh sekarang. Kepala sekolah aja. Pokoknya murid sekarang kalau datang silahkan masuk. Silahkan dulu. Kalau mau tidur saya kipasin lah ya. Lah emang begitu Pak. Lah kalau dia nggak masuk 3 hari datang. Kemarin saya ke SMP berapa tuh? 229 itu Jakarta Barat. Katanya kepala sekolah gimana? Nengokin muridnya. Aku itu. Iya. Masya Allah. Ya memang sekarang harus begitu, berbeda sekarang. Pola pikir anak-anak sudah berbeda dari dulu. Dulu saya masih berbiau, waktu beliau jadi Ismail kan bisa tahu. Bukan Pak, saya baru kata di buku. Anak saya itu, tanya orang ini. Iya, kan kakak kelas saya dulu, saya masih kecil kakak. Iya, tapi dia masih jadi jabat, sekarang saya jadi rakyat. Dulu pegang JIC. Iya, sekarang saya masih di JIC kan ya, sini. Bu, nih, ya. Jadi yang pertama ayo tanamkan niat, yang kedua kita ini jadi contoh. Apapun yang kita kerjakan, apapun yang kita lakukan, semua akan ditiru oleh anak-anak murid kita pasti. Ya, pasti. Yang ketiga, tambahkan nilai keilmuan kita. Tambahkan tambahkan keilmuan yang ada pada diri kita, jangan stuck di situ saja. Ini agama juga berkembang. Pemikiran-pemikiran pasti akan muncul. Makanya kesempatan yang baik ini tambah. Makanya bagaimana kita tambah? Dengan cara kita ayo rajin baca Quran. Anak itu kalau misalnya kan dari saya kalau di pondok pesantren Pak, ya di salah mau nakal mau kagak nakal, ya itu semua. Menyerah kata dia. Sekarang mungkin kau
Apa kata dia? Saya cuma sanggup berdoa kepada Allah. Makanya saya teringat dulu Pak, Masya Allah, waktu kita sekolah zaman dulu, kan pertama mulai sekolah, anak-anak udah, ayo kita mulai pelajaran dengan baca Bismillah, Bismillah. Diakhiri ketika selesai sekolah, kita baca, ayo kita selesai sekolah, ya wal asri. Itu kan bentuk pelajaran yang akan tertanam nanti. Yang namanya orang nanam pohon kok tidak sekarang tanam, kemudian sekarang tumbuh, sekarang berbuah. Kita tanam hari ini, kalau pupuknya benar, kalau perawatannya baik, insya Allah pohon itu akan tumbuh. Bagaimana cara merawatnya? Bagaimana buahnya yang akan ada? Kalau tumbuh pasti tumbuh. Tidak akan pernah mungkin orang yang punya ilmu, orang yang punya kemampuan akan jauh dari apa yang dia miliki. Tidak mungkin. Kita bisa duduk baik P3 apa? P3 habis kan? Pejabat pemerintah, pegawai pemerintah, perjanjian kerja begitu. Iya. Karena kemarin yang datang itu P3, P3 kayak di mobil saya. Baru tahu sih, saya ini apa aja. Saya tanya, Bang, P3 apa sih? Oh, itu dia saya baru tahu kali ini. Ya, ini Pak, jadi yang pertama niat, kalau niat kita benar mau belajar, mau mengajar, saya ambil pelajaran dari kiai. Iya. Saya yakin Pak Bu, kita ini sebagai seorang guru, itu amal kita kata yaumil qiyamah. Ibu bapak mengajarkan sedikit saja tentang ilmu pengetahuan apapun, karena kan ada hadis Nabi, tidak mata Adam in qata amaluhu illa min thalathati shadaqatin jariyatin aw ilmin yuntafa'u bihi aw ilmin yuntafa'u bihi. Ajarkan anak-anak ilmu yang bermanfaat apapun, kalau dia punya nilai manfaat, ajarkan. Ya, makanya mulai dari apa? Dari kita sering rajin baca Quran Pak. Masya Allah Bu, saya kalau baca Quran luar biasa. Nih, surah Fatihah pembuka. Habis surah Fatihah, surah Al-Baqarah. Al-Baqarah artinya apa? Sapi betina. Artinya apa? Manusia. Kita bisa ambil pelajaran dari sini. Allah menciptakan makhluk itu dengan 3 kategori. Satu, Allah ciptakan makhluk ada otaknya, nggak punya akal, nggak punya nafsu, malaikat. Allah ciptakan makhluk ada otaknya, nggak punya akal, tapi punya nafsu, binatang. Binatang otak ada, akal nggak ada. Dari dulu sampai dinari sapi makannya rumput. Kalau sapi punya akal, dia mikir, Bang, jangan rumput keluar tuh Bang. Itu yang spaghetti atau Bang? Enggak ada. Makanya dia sapi ini cara kebanyakan di Jawa. Kalau lagi belajar sapi ke Jawa, makanya bunyinya mo. Coba kalau di Betawi, moga. Mo. Iya. Coba. Allah ciptakan binatang, otak ada, akal ada, nafsu ada. Kadang-kadang kita lagi duduk nih berempat di posko, kucing tahu di depan kita. Ya kan kucing kalau punya otak, kalau punya akal dia pikir, Bang, dari sini Bang ada lihat. Dan makanya di dalam Quran dikatakan ketika manusia terbawa oleh hawa nafsunya, kata Allah, kal an'am, bagaikan binatang, bahum aqallu, bahkan lebih sesat daripada binatang. Saya belum pernah ke Ragunan waktu saya pegang Ragunan. Iya. Saya tanya, Bang, di sini ada nggak? Apa? Macan yang buang anaknya gara-gara jantannya kabur. Lalu lah, iya. Macan boleh kan? Macan serem banget. Iya, hamil nggak ada lakinya, tenang aja. Dia nggak dapat kalau mau pijit makan panas enggak. Dia nggak minta aborsi, ada tuh macan nggak yakin. Dia nggak punya otak, nggak punya akal, tapi tetap dirawat. Dan sekarang yang hamil belum lahir dan dibunuh. Makanya kata Allah, al-an'am bagaikan binatang, bahum aqallu, bahkan lebih sesat daripada binatang. Yang ketiga, Allah ciptakan makhluk kita ini, otak ada, akal ada, nafsu ada. Kalau kita terbawa oleh nafsu bagaikan binatang, kalau kita bisa memanage nafsu dengan baik, maka lebih tinggi daripada malaikat. Maka surah yang ketiga, Al-Fatihah,
sifat kebinatangan manusia akan termanage dengan baik kalau udah nikah. Pak, kita ini Pak kalau udah nikah, saya belum nikah. Dulu sebelum kita nikah nggak boleh lihat perempuan cakep. Kalau belum ngalih nggak bakalan hilang di pandangan kita. Tapi kalau kita udah nikah, paling bilang, ah sama yang di rumah. Iya, cuma tidak tahu perbuatan. Cuma tidak tahu perbuatan. Iya, kalau ibarat mobil di rumah tuh tahun 73 yang bekerja. Iya, kalau di rumah tahun 73 sampai mobilnya. Cuma kalau di rumah masih karburator. Kalau yang bekerja di PTI, katanya sekarang Airbus. Iya, kalau di rumah PTI, tapi kalau di rumah lah kalau masih ya semacam itu kan nggak boleh longgar dikit, nggak itu nempel nada. Yang rumah, iya, nada dulu. Iya, giliran nada dulu, naik apa asap dulu. Kemarin mobil tiga kasih kabulator, giliran lunak nggak kuat diri. Sama semua bu, yang namanya laki, namanya perempuan sama semua sama. Cuma beda tahu perbuatan. Yang salah itu bukan orang perempuan, yang salah kita Pak, orang laki. Dan saya kalau ngisi di Islam itu tidak di Trans TV, saya kan ngisi di situ tuh. Iya, saya kan orang Islam, orang tahu juga Islam. Wonten yang dahulu banyak. Wonten. Orang Betawi ya? Iya. Pokoknya kalau bergaul orang Betawi sabar-sabar aja dah. Sama orang begitu. Iya. Ya, saya kan godain orang. Itu gini. Ketika ada orang Jawa tanya, ya Pak, ya cucu saya, ya cucunya jalan ke depan, lari ke depan. Pas balik, kok nggak ada Pak? Lagi kan saya bilang cucunya jalan ke depan. Masa bilang cucunya jalan mundur? Nanya tujuannya saya bilang ini jalan ke depan, kan ini jalan ke depan ke jalan mundur. Iya. Dan ada orang Betawi begitu Bu, ya. Kan saya tanya, mari saya tanya di kebun jeruk harga telur sekilo berapa? 24 atau 26, 24 ribu. Di Mampang telur 3 ribu banyak. Di Mampang Bu, telur 3 ribu banyak. Kalau nggak percaya itu aja tuh 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 sampai 35. Iya, bukan harganya 5 ribu. Banyak tuh orang Betawi kalau ngomong dari dulu. Iya, mana sublingah kalau ngomong. Pak, ini coba yang salah itu bukan ibu-ibu, salah kita Pak, salah kita. Kadang saya tanya tuh kalau ada artis cakep, saya nanya, ya Allah itu cakep banget, perawatan Pak Ustaz. Kalau laporan perawatan cakep, gimana? Iya. Nih orang perempuan motong kuku nggak boleh motong sendirian, pedikur. Iya, pedikur Pak. Motong kuku kayak silet. Kuku nggak potong, tangan sobek. Iya, pedikur. Kemudian facial, dirinya facial Pak. Ntar kalau T3 tak udah keluar kan harus kali tangan kemarin itu sebelum itu. Kalau facial, kalau bahasa sekarang glowing. Kemudian yang lagi itu yang lurutin belakangnya pakai apaan tuh namanya? Lurur. Kadang-kadang dirinya kita apaan? Pakai timun mau tidur mau hati-hati
Lah bener Pak, ada perawatan cakep. Cakep pula. Lalu nembok pleset. Lah kalau yang sekarang kan lalu nembok diikut sama sekolahan. Lah ada bedahnya itu bedah orang perempuan nih Pak, orang perempuan perabokan banyak. Mau berangkat ke sini bedah. Tadi di busway bedah. Nungguin orang datang di sini bedah. Saya dari tadi berangkat dari apa di sana bedah. Iya, lah kan namanya mau bagus. Lah motor aja kalau kita modif cakep. Lah lampu kan udah standar dikasihin LED. Kan itu terang. Sampai di kita kalau kami LED terang Pak. Nah ini lampu masih bohong. Lah bohong kan nggak boleh dikit-dikit putus. Makanya jangan kita kan dikit-dikit komel. Makanya begini Bu, ya seorang laki-laki bisa awet umurnya, bisa panjang umurnya tergantung istri. Benar. Kalau istri kita orang ini nggak nego-nego baik kita, lakinya awet dah panjang umur. Makanya coba deh, Bapak lihat di kampung di RT di RW ya, kira-kira banyak teman yang mati orang laki orang perempuan. Iya, kadang-kadang jumlah janda lebih banyak daripada jumlah tugas. Kenapa orang laki lebih cepat mati dibandingkan orang perempuan? Karena diomelin mulu. Kalau ibu nggak percaya itu bulan laki diomelin mulu mati 5 tahun. Lah benar Pak, kita ini kalau pulang di 5 kali kita bilang, lah sama bapak saya. Iya. Lah ada baca. Di sini hati bapak mikir. Itu benar orang. Emang orang perempuan gitu, kita kantor pulang cepat ditanyain, itu benar pulang. Pulang tepat belum, jadi gawe tepat waktu banget. Lewat ini hanya mana lewat? Iya, kadang ibu ya laki pulang ini asik sama dia. Assalamualaikum, masuk Pak, bawa kunci. Iya, gimana sehat? Lu lihat dari nonton TV. Iya, bukan disambut, bukan disenyumin, nggak. Bener Pak, kita kalau pulang ke rumah, kita dari depan pintu, lihat kan tidak dandan, cuma pakai baju dasar sobek. Enak dia. Lah udah malam tidur lepis. Susah didodori. Nah, lepis lagi ya. Bas. Maka surah yang ketiga itu namanya surah Al-Imran. Keluarga Imran. Setelah Al-Imran surat berikutnya namanya bisa perempuan. Artinya rumah tangga kuncinya cuma perempuan. Sehebat apapun laki-laki tetap kuncinya perempuan. Makanya orang perempuan itu doanya lebih cepat diijabah oleh Allah dibandingkan kita orang laki. Orang perempuan aja apa yang dikerjain ini pahli, tangannya dipegang laki-laki ini gugur tuh si tangannya tadi habis ngambil dompet. Nah kalau kamu tahu itu lebih sih. Kamu kan sekarang nggak bisa. Dia dipintir-pintir kecil kayak gini, kayak itu gigi. Ya. Makanya semua orang perempuan itu ya Allah, dia haid ampunan, dia nifas ampunan, dia hamil dijaga sama Allah, nggak dibersihin. Lah Pak, kita mah bersihin mulu. Nah benar. Nah kita sebagai orang laki kan mau mimpi mulu. Mana Pak? Rapat gitu loh. Dari kopi di tempatnya, di orang kopi rapat. Maka sering saya ajarin begini, kunci yang paling hebat itu apa? Baca Fatihah. Baca Fatihah. Ini kita Fatihah ya, beres urusan. Benar Bu, Ibu kalau nggak percaya doain lagi. Jangan jatuh beneran. Ya, makanya kunci kesuksesan kita ada pada perempuan. Maka surah Ali Imran surah Habis surah An-Nisa, Al-Maidah
jangan rumah tangga udah bini solehah, makan kudu cukup. Zaman dulu kita sekolah namanya nasihat 5 sempurna. Sekarang sampai 4 aja kagak lagi sempurna. Dan kadang-kadang pagi kampung, siang kampung, malam kampung, makanya anak, laki, bini semua pada mau pulas semua. Makanya kampung, kalau Pak diterang dulu di kakinya pasti pulang. Makan Pak, ini tugas kita sebagai seorang laki, rumah tangga kasih makanan yang enak. Sekali-kali kita ajak makan di luar, Pak. Sekali-kali kita kalau udah turun, ajak kita makan di luar. Ajak makan di luar, kasih semua bawa ke rumah. Makanya mau makan di luar. Kita tidak makan di restoran, ajak makan di luar. Nih, alhamdulillah nih, P3 udah P3K udah keluar nih, kita makan di luar. Bisa alhamdulillah. Mudah-mudahan bertambah. Nih, bawa minum. Makan di luar, membawa. Ikan nasi bawa udah. Nah kan kita makan di tempat ya kopak enak tuh. Dia baru tempat kayak kopak tuh. Kopak tuh. Nih, ini Al-Maidah. Makanan ini kita kasih Pak makanan yang enak. Jangan kita habis makan. Saya tahu habis acara Maulidan makanan enak. Jadi di bulan makan apa? Agak makan apa-apaan. Iya. Bang, makan apa-apaan. Iya. Kalau kita makan nasi, mau kita makan apa-apaan. Nah kan benar saya jawab. Makan apa? Agak makan apa-apaan. Enggak ada nasi ya. Oh makan, ya makan. Loh kan tadi kita makan apa-apaan. Ya makan apa-apa. Kalau makan nasi, emang ada apa-apaan. Kamu tahu ya katanya. Banyak tak. Sebagai seorang guru, kalau kita belajar dari Quran semua terbuka. Hebatnya Quran, di situ masalah, di situ jalan keluar. Itu hebatnya Quran. Yang biasa kita baca, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, laha ma kasabat wa 'alaiha ma kasabat. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Allah tidak akan pernah memberikan beban kepada kita kecuali kita tahu, kecuali kita bisa. Kalau beban ada pada diri kita, Allah yakin kita bisa menyelesaikan beban itu. Kalau kita hadap ini anak murid yang bandel banget dan selalu dapat dengan kita, Allah yakin kita bisa menyelesaikan. Kuncinya apa? Doa. Doa. Ya Allah Pak, kadang-kadang ini kalau kita, saya masih di pondok pesantren salah. Motornya kiai aja orang nggak ada berani. Rumahnya kiai dia lewat nunduk, walaupun kosong nggak ada orang, nunduk semua. Hebatnya itu ditanamin begitu. Apa kiai ini galak kemudian? Enggak, ramah, santun. Tadi itu niat kita benar, kita jadi contoh. Kemudian kita tingkatkan keilmuan kita seperti apa yang disampaikan Pak Wali tadi. Tambahkan keilmuan. Karena nggak mungkin anak-anak kita itu semuanya kesempatannya luas ke depan. Saya sering katakan kepada santri-santri saya, hari ini tugasmu belajar, nanti ke depan kau yang akan menjadi pengajar. Hari ini tugasmu cuma mengikuti apa yang diinginkan oleh orang tuamu, nanti kamu akan sukses. Jangan lihat sekarang. Sekarang memang ibarat orang yang naik ke bukit. Orang naik ke bukit nggak mungkin tidak capek, menanjak, kaki pegal, napas terengah-engah. Capeknya luar biasa, tapi nanti kita akan sampai di puncak. Begini, benar. Ya, karena saya dulu ya ngajar di pondok pesantren, ngajar Quran. Ngajar Quran kan paling bikin sewa. Kita ini kalau ngajar anak kita nggak sanggup kan. Ya Bismillah. Ngaji benar, untuk melik. Iya begitu kita. Ya Allah, saya belajar di madrasah tahfidz Quran di Wira. Kemudian di pondok pesantren Putri Wali Songo, Cukir, Jombang, macam-macam. Anak ada di sini, saya kirim aja. Sekarang yang nakal-nakal jadi ustaz di Surabaya. Iya kan, alhamdulillah sekarang saya jadi apa ustaz? Tahu baru nakal banget. Iya, boleh tidur, gurunya pulang bangun. Heran, begitu heran. Guru datang pulas, pulang dibangun. Tahu banget tuh saya kami. Udah Pak, biarin aja deh.
saya duduk di Haji Abdul Haq Ahmad luar biasa. Muridnya tidur bukan disuruh waktu biarin, tadi sekolah pulang, apa di rumah disuruh bimbing kan, atau disuruh bebenah, atau disuruh mati capek, biarin dia tidur. Iya, ada berkah. Artinya apa? Kalau kita ada peningkatan keilmuan kita, insya Allah anak-anak kita bisa. Kunci seorang guru kan ini doa kita. Ya kan, kalau dalam bahasa agama orang tua itu kan ada tiga. Satu, orang tua yang lahir. Kedua, orang tua yang nikahi, mertua kita. Yang ketiga, orang tua yang ngajarin kita. Guru itu nggak pernah putus. Biar katanya dia sudah tidak belajar lagi, tetap dia guru kita. Saya masih hormat walaupun guru saya itu non muslim di SD. Saya sering datang, saya sering temuin, saya bilang sama beliau. Sampai sekarang guru-guru saya ini malah jadi murid saya ketika lagi pengajian. Saya bilang, Ustaz ini adalah guru saya dulu. Dulu saya cium tangan saya, sekarang dia cium tangan saya. Saya bilang, ya, saya ini murid. Enggak. Ambil begitu guru saya. Saya kalau ngajar, kan banyak guru-guru saya yang tidak ya. Baik yang laki maupun yang perempuan. Saya tahu banget ya guru saya di kelas. Saya tahu banget guru bahasa Arab saya. Saya tahu banget guru saya ini yang ngajarin saya khot. Saya tahu banget. Dia nggak hati sama saya. Bila saya cium tangannya, nggak mau. Saya mencium. Saya bilang, nggak mau. Saya sebagai muda. Sekarang kamu jadi guru. Saya ngaji yang saya bangga. Saya sedih melihat, makanya saya tidak akan pernah berhenti ngaji dengan Anda. Begitu saya. Guru saya dulu Imam Pak, Masya Allah. Tapi sekarang, kalau saya jalan segala macam, hormatan dia daripada saya tetap menghargai. Luar biasa. Ini kan dibilang cuma saya bangga ada murid saya dulu begini. Makanya kalau saya lihat PDTV selalu dibilang, tolong ya kalau tampil di Universitas Indonesia kasih tahu dia boleh nonton dan itu sampai dia nangis. Saya nangis Pak, saya nangis sebab ini murid saya dulu. Hari ini mungkin kita merasakan kesalahan untuk lagi ngajar, entah kalau lebih besar. Ibu akan berkata, alhamdulillah itu dulu. Iya, murid saya ada menjadi penyanyi di pondok pesantren itu, nyanyi dangdut terkenal. Iya, saya kalau lagi di PAM, Persatuan Artis Musik Melayu Indonesia, sering ketemu. Dia bilang, Neng, tahu nggak? Iyalah, apa kan guru saya di pondok. Iya, dan lalu dia teman dangdut, saya tidak apa, tapi saya masih di bagian dangdut. Iya, hampir begitu, saya diam aja. Ya, betul, insya Allah Bu. Jadi dalam rangka bagaimana kita menerapkan merdeka dalam belajar, bukan berarti memberikan kebebasan secara luas, seluas-luasnya, artinya memberikan peningkatan yang terbaik. Pertama dari kita dulu, ayo segala sesuatu berangkat dari mulai niat. Kalau niat kita baik, insya Allah ilmu yang kita akan sampaikan baik. Yang kedua, jadi contoh. Walaupun misalnya kita ini punya perilaku yang tak baik, jangan di depan murid kita. Jangan di depan murid kita. Udah kebiasaan. Yang ketiga, tingkatkan keilmuan kita. Walaupun kita ngerti agama, pasti ada kekurangannya. Saya masih belajar dengan kiai yang di atas. Saya masih belajar ilmu faraid. Saya masih belajar ilmu falak. Saya masih belajar ilmu hadis. Belajar. Karena kan Nabi dah bilang, berilmu minal mahdi ilal lahdi. Tak ada batasan. Jangan tetap, saya kadang-kadang ngomelin itu baru jadi ustaz kampung yang baca tahlilan doa, ngaji musola ogah. Saya bilang, saya ngomelin, saya ini masih ngaji. Ente baru jadi cuma baca tahlil doang di kampung. Kemudian gak mau datang di majlis-majlis itu, di masjid, di musola. Datang, duduk. Walaupun itu sudah kita bisa memperkuat keyakinan kita. Kalau kita dah ngerti, ambil nilai pahala. Kayak hari ini kita duduk, ka'alti rakaat, udah 1000 rakaat. Hari ini kita duduk, Allah gugurkan semua dosa kita. Hari ini kita duduk, tidak ada doa kita yang ditolak oleh Allah. Dan hari ini kita duduk, semua permohonan kita akan dijawab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita yang hadir di ruangan ini semuanya, mudah-mudahan semua siswa-siswi kita dan siswa-siswi yang bermanfaat. Dan mudah-mudahan kita menjadi guru yang menjadi contoh buat anak-anak murid kita. Dan mudah-mudahan Allah jadikan kita orang tua yang sangat baik kepada anak-anak kita. Dan
Dan kita berharap apapun yang kita sampaikan, kebaikan-kebaikan, menjadikan ilmu-ilmu yang bermanfaat buat siswa-siswi kita. Ada hadirin niat. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا Ada pertanyaan atau tidak? Kalau tidak, saya dulu. Iya. Jadi amanatnya Pak Wali begitu, saya cuma mengikuti tadi. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktu kepada saya dan syukran kepada jazakumullah khairan katsiran wa ahsanal jazaa atas pencerahan yang diberikan oleh kiai kita. Mudah-mudahan saya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala semoga kiai kita diberikan kesehatan yang maafir oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan umur yang panjang begitu adillah, insyaallah sehat jasmani dan terus memberi kita amin ya rabbal alamin. Yang pertama kiai, alhamdulillah tahadus bi ni'matillah. Kita mungkin ya secara khususnya saya pribadi diamanahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memimpin salah satu pondok pesantren namanya Popes Tambudi Taman Bukit Religi di Cariu Bogor yang kurang lebih luasnya sekitar 49.900 sekian meter persegi, kurang lebih 5 hektar. Dan mudah-mudahan kiai berkenan silaturahmi hadir memberikan doa dan tausiahnya nanti di pondok kita. Kaitannya dengan itu, alhamdulillah di sana kita khatamul Quran sekali seminggu kiai, sekali seminggu. Dan alhamdulillah untuk pesertanya itu kita libatkan juga jamaah semuanya. Dan hal ini pengennya saya adakan itu di sekolah umum yang rata-rata di sini mungkin sekolah umum ya, SD, SMP, SMK. Bagaimana caranya supaya ide saya bukan hanya merdeka belajar, tapi ditambahkan M-nya satu di sana. Jadi MBM, merdeka belajar dan mengajar. Jangan hanya belajarnya itu fokus kepada siswa atau peserta didik, sedangkan mengajar kita nggak merdeka, nggak leluasa. Sehingga saya pernah katakan kepada siswa saya, kebetulan saya ngajar juga di SMP Negeri 60. Saya bilang ke siswa saya, ketika dia terlambat masuk sekolah, saya akan wajibkan dia baca 1 juz. Gitu. Kalau ada siswa terlambat, saya suruh dia ngaji 1 juz. Namun di sana problemnya muncul. Munculnya pertama dari guru-gurunya juga, dari ya atasan kita, kemudian siswanya juga. Karena banyak di antara siswa peserta didik itu yang mayoritas lah nggak bisa baca Al-Quran. Itu. Jadi kalau di pondok pesantren kita ada khatamul Quran, siswa saya yang masih SD kelas 6 saja lancar banget, dia khatamul Quran itu 1 orang 3 juz bisa baca. Tapi kalau siswa-siswa SMP di Jakarta Pusat 1 ini, jangankan 3 juz kiai, untuk membaca Al-Quran dengan lancar 1 ayat saja susah banget. Susah. Ini mungkin problem karakter kita, belum kita bicara masalah moral dan etika. Nah, bagaimana caranya supaya yang pertama mungkin saya usulkan di sini bahwa bisa baca Al-Quran atau target kita pemberantasan buta aksara Al-Quran itu yang pertama. Karena tugas guru agama itu yang pertama itu bagaimana memberantas para peserta didik atau siswa itu bisa baca Al-Quran, memberantas buta aksara Al-Quran. Yang kedua, kaitannya dengan merdeka belajar,
kira-kira sebagai seorang guru, Saya tidak merasa saya mampu. Saya pernah ngisi 3 bulan atau 4 bulan sekali itu takmir Quran. Jadi sekali masuk, anak-anak itu dibaca 1-2 ayat. 1-2 ayat aja yang muslim, yang non muslim enggak. Jadi kalau nggak salah per 3 bulan, 4 bulan itu selalu ada acara takmir Quran. Dari sekelas, 2 kelas, 3 kelas, tidak dibebani 1 kurs. Karena kemampuan cara baca Quran anak-anak itu kan semuanya ya gradual, bertahap mereka. Ada yang bisa banget, ada yang nggak bisa, ada yang bisa banget. Memang sebagai guru agama itu punya kewajiban. Artinya untuk bagaimana anak-anak ini minimal dia mengenalkan Al-Quran, itu kewajiban kita. Tidak masuk dalam sebuah kurikulum pendidikan, mungkin bisa kita masukkan dalam pendidikan Islam sebelum mereka pulang dari rumah, atau mungkin mencari waktu dengan teman-teman murid-murid kita kapan mereka mau belajar Al-Quran. Memang yang terbaik itu yang saya rasakan ketika saya punya teman juga di Bandung yang pesantren, dia berikan semuanya buku-bukunya yang mendukung mereka belajar. Jadi anak tidak membeli cuma membaca saja dari yang ada. Ya saya ambil pelajaran dari salah satu SMA di Jakarta Selatan, kalau nggak salah ya SMA 6. Itu ada khatmil Quran dalam 4 atau setahun, 4 kali dan setahun 3 kali. Saya bertanya gimana caranya, anak yang masuk membaca 1-2 ayat, nanti pulang baca lagi 1-2 ayat selesai. Dari sekian ini kan lumayan, hari ini dapat sekian lembar, hari sekian lembar. Jadi kita kan nggak target sebulan harus hafal, setahun hafal itu masih bagus. Artinya seperti yang terbaik itu sebagai guru agama, bagaimana anak-anak kita ini mulai rajin membaca. Kan kita sudah biasa membaca, akan melahirkan kecintaan. Kalau sudah melahirkan kecintaan, dia akan mendalami isi kandungan Al-Quran yang baik. Saya rasa itu. Ya, tinggal teknis dan caranya. Ya, cuma untuk yang kedua saya tidak jawab karena bukan kewenangan saya. Mau kasih info Pak Kiai, ada guru agama Islam meninggal barusan. Ya, dari jawab. Bismillahirrahmanirrahim. Info saja teman-teman. Ustadz Haikal, guru agama Islam SMA 4. Periode yang Pak Kiai sampaikan ibaratkan tentang etika moral. Saat ini ada yang namanya perubahan nilai. Makanya pernah kami dengar sama guru kita di Sukarmakmur mengatakan bahwasanya saat ini kita tidak berperang dengan penjajah dan kelihatan menggunakan senjata, tapi perang melawan peradaban. Nah, yang mana anak-anak kita ini berhadapan dengan budaya-budaya yang datang dari asing. Kita selalu guru, semacam itu menerapkan bagaimana memberikan bekal pendidikan yang baik pada anak-anak kita. Kalau Pak Kiai cerita mungkin masa-masa dulu atau lebih fokus pada pesantren, mereka lebih gampang diarahkan ya, karena dalam satu perintah untuk mereka semuanya mengikuti. Kemudian tidak banyak IT digunakan yang zaman sekolah yang salah dulu. Tidak boleh bawa handphone misalkan, tidak nonton TV misalkan, maka lebih kena memberikan pendidikan pada anak kita yang dimahami. Berbeda seperti hal yang saat ini, kita di sekolah berikan pendidikan yang baik, dikasih mulok yang baik. Ketika anak kita pulang, mereka dihancurkan dengan tontonan yang dia tonton di handphonenya, tontonan sinetron yang tonton setiap harinya, dan juga lingkungan yang tidak mendukung. Artinya ini seperti kita menoreh atau menggores air. Kita toreh terbelah, nanti akan rapat kembali. Satu hal yang sia-sia, tetapi kalau kita berusaha. Maksud kami adalah ada sebuah kolaborasi kerjasama, bahwasanya yang saat ini kita harapkan seperti dulu awal-awal televisi Indonesia, ya TPI, televisi pendidikan Indonesia, tapi berubah menjadi televisi penuh iklan, karena banyak iklan daripada muatan pendidikannya. Dulu ada jam-jam tertentu ketika libur, ada tayangan-tayangan yang memberikan kesempatan anak itu untuk belajar lewat televisi, lewat media. Yang saat ini adalah mereka hanya orang yang punya televisi berfokus pada rating, kemudian
setelah rating itu ia akan mendapatkan omset daripada ditayangkan. Apakah itu merusak moral di remaja kita? Tidak. Yang penting dia mendapat sebuah keuntungan. Pertanyaan saya adalah Pak Kiai, bagaimana kita menerapkan? Ada sahabat Ansar yang pernah sedina disampaikan, alimu auladakum fa innahu makhluqun zaman ghairu zaman. Bagaimana kita mengimplementasikan asar tersebut untuk anak-anak kita ini supaya di zaman yang modern yang milenial ini tapi tetap mendapatkan pendidikan yang terbaik, kemudian dia bisa menjaganya sampai nanti akhir hayatnya sampai keturunannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dalam Al-Quran itu Allah katakan, wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Kita tatap masa depan. Saya yakin Bapak Ibu yang menjadi guru agama di sekolah SD, SMP, atau SMA, seperti apa yang tadi saya sampaikan, la yukallifu nafsan illa wus'aha. Pasti Bapak akan ketemu jalan keluar. Kalau tadi Bapak bilang ibarat membereskan air, bagaimana sekarang goresan di air itu bisa berbekas, bekukan air itu. Iya, bekuin air itu. Kita gambarin jadi apa aja juga bisa. Nah, artinya apa? Kemajuan zaman tidak akan pernah mungkin kita bisa cegah. Tapi bagaimanakah memfilterkan anak-anak kita, murid-murid kita, siswa-siswi kita, dengan cara apa? Kenali dia dengan Allah, kenali dia dengan Rasulnya, jadikan dia cinta kepada agama. Bagaimana? Mulai tadi seperti yang tadi, ajarkan mereka baca Quran, ajarkan mereka terkait dengan ibadah. Salah ataupun masih benar, maklum dia masih belajar. Tapi nanti ketika kita sudah tanamkan pohon mangga, insya Allah suatu saat dia pasti akan berbuah mangga. Jangan sama sekali tidak kita tanamkan, nanti tidak ada buah yang dihasilkan. Saya yakin itu. Tantangan ini bukan hanya di sekolah yang ada di luar, tantangan itu juga masuk ke pesantren. Karena murid-murid yang dari lulusan MI tidak seperti MI di masa yang lalu, lulusan SD tidak seperti SD di masa yang lalu. Bukan hampir semua pemilih pondok pesantren. Wajar, karena memang sudah teknologi nggak bisa kita cegah. Bagaimana cara kita kenali anak-anak kita dengan Allah, kenali anak kita dengan Rasulullah, tanamkan kecintaannya kepada agama. Saya yakin kalau hari ini kita tanamkan, suatu saat di akhir itu Pak. Ya mungkin artinya segala sesuatu yang kita kerjakan tidak akan pernah sia-sia ya Pak Kiai ya. Tidak akan pernah sia-sia. Iya, kita jangan khawatir ya. Siapa yang menanam pasti akan memanen. Jangan berharap memanen kalau tidak pernah menanam. Siap, Pak Kiai. Terima kasih atas arahannya. Ada lagi Bapak Ibu yang ingin bertanya? Sebentar. Mungkin Pak Jamal ya. Sebentar Pak. Ya, kalau dulu agama biasa kalau nanya itu ceritanya panjang. Ya, kalau dulu yang biasa enggak, jadi poin aja gitu. Pak Kiai, izinkan saya. Bapak Ustaz Haikal, mudah-mudahan Allah ampuni dosa dan menerima semua amal ibadah, tempatkan di sisinya, Allah masukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala bisirril Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا اللهم بحق الفاتحة وبسر الفاتحة وبكرامة الفاتحة وبالشفاعة الفاتحة وبحق من أنزل عليه الفاتحة اغفر لنا ولما نوينا اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وأكرم نزوله ووسع مدخله واجعل الجنة مثواه واغسله بالماء والسلك والبرد ونقيه من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس اللهم إن كان محسنا فزد لسانه وإن كان مسيئا فتجاوز عن سيئاته اللهم يا واسع المغفرة والرحمة اغفر لنا وله
وارزقنا علما ينفعنا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار بفضلك دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها السلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillahirabbil alamin. Amin amin. Terima kasih kepada Mukarram Ustaz Kiai Haji Anas Putri atas tausiahnya, dan terima kasih atas kedatangan Bapak Ibu semuanya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Mohon maaf billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.